adalah seorang FBI, bukannya Prin. Joanna pun menelpon dan mengatakan Michael memberi GPS pada orang yang salah. Dan Joanna kembali mengancam Michael bahwa dia akan menyakiti istri dan anaknya. Sementara itu, karena tingkah Michael yang mencurigakan, mondar-mandir di kereta, ada seorang penumpang yang melaporkannya pada polisi. Michael pun bersembunyi di bawah lantai kereta. Setelah aman, Michael berusaha naik kembali ke kereta. Namun, tas yang berisi uang $25.000 tersangkut dan robek saat ditarik. Alhasil, uangnya pun berhamburan. Susah payah dapat duit sampai kejebak, malah uangnya terbang, hilang lagi. Kasian banget si Michael ini. Michael pun mendapatkan ide untuk mematikan AC di gerbong lainnya dan menyisakan AC di gerbong terakhir yang masih berfungsi supaya semua orang pindah pada gerbong terakhir. Di sini dilihatin nih, pinternya Michael biar dia lebih gampang nemuin Prin kalau semua penumpang berkumpul di satu gerbong. Di gerbong itu, temannya, Tony, sedang bermain kartu dengan salah seorang penumpang yang Michael curigai sebagai Prin karena orang tersebut akan turun di Cold Spring. Untuk mencari tahunya, dia berusaha ikut bermain kartu dengan mereka. Pria yang bernama Jackson itu nampak tidak terlalu senang, namun tetap mengizinkan Michael untuk bermain. Dia pun menceritakan hipotesis tentang melakukan suatu hal kecil untuk hadiah $100.000 yang akan dia dapatkan ketika menemukan penumpang yang menjadi target. Dia melakukannya dengan sengaja untuk melihat ekspresi orang-orang yang ia curigai. Melihat tiket reguler Jackson, maka Michael yakin Jackson bukanlah Prin. Kenapa coba Michael bisa yakin Jackson bukan Prin? Hanya dengan melihat tiket regulernya. Jawabannya gampang, karena Michael paham betul dengan para penumpang yang biasa naik komuter itu. Maklumlah ya, tiap hari naik komuter yang sama selama 10 tahun, belibet guys. 10 tahun dia naik kereta yang sama, pasti familiar sama tampang-tampang orang yang biasa ditemuin. Biasanya, para penumpang tersebut memiliki tiket reguler. Sementara Prin, yang ia cari bukanlah seorang yang ia kenal, dan dapat ia simpulkan bukanlah pemegang tiket reguler. Seorang pria Afro-Amerika yang membawa tas gitar tiba-tiba pindah gerbong setelah mendengar cerita Michael. Michael pun berjalan menemui pria tersebut dan menyuruhnya membuka tasnya. Saat dibuka, tas tersebut berisi gitar. Lalu Michael mengambil kapak kecil yang ada di gerbong untuk melawannya. Kok bisa ya? Benar aja, ternyata pria tersebut justru orang suruhan Joanna yang ditugaskan untuk membunuh Prin. Pria itu juga yang telah membunuh agen FBI. Nah, disinilah kerennya Michael ingat hal-hal kecil yang detail. Si Michael mengambil kapak karena udah tahu pria Afro-Amerika tersebut bukanlah gitaris. Karena gitar itu adalah gitar untuk orang kidal. Sementara orang tersebut bukanlah orang kidal. Michael mengetahuinya ketika tadi orang tersebut mengulurkan tangan kanannya pada Michael untuk menolongnya setelah dia berkelahi dengan FBI. Michael dan dia pun terlibat perkelahian. Ya, untuk scene ini kalian lihat ajalah scene berantemnya. Gak mungkin kan aku narasiin cara berantemnya.
Tapi singkat cerita, Michael menang dan pria tersebut terlempar keluar komuter. Tiba di stasiun Garrison, pria broker sombong yang sebelumnya berbicara dengan Michael pun turun. Michael terkejut karena seharusnya pria tersebut turun di Cold Spring karena tiketnya berlubang di angka 7. Pemberhentian selanjutnya adalah Cold Spring. Michael yang kehilangan waktu pun mulai tak sabar, dan dia memaksa membuka tas perawat yang ia curigai sebelumnya. Terjadi argumen dan tarik-menarik di antara mereka. Kemudian Michael pun mengeluarkan pistol yang ia dapatkan dari pria bergitar. Dan kemudian dia mengancam wanita tersebut untuk memeriksa handphone dan juga tasnya. Ternyata dia juga bukan Prince yang dicarinya. Setelah itu, Michael mengatakan jika ia tak bisa menemukan siapa Prince sebenarnya, maka keluarganya akan terbunuh. Di sini Michael merasa putus asa karena semua orang yang ia curigai tak ada yang terbukti sebagai Prince. Kemudian Michael teringat pria broker sombong yang turun di stasiun Garrison, bukan di stasiun Cold Spring, dan setelah diingat kembali, dia menyadari satu hal, bahwa ada satu orang yang turun di Cold Spring berpindah tempat, yaitu wanita berkemeja putih yang berpindah karena kesal dengan si broker sombong. Dan akhirnya dia pun menemukan Prince. Joanna menelponnya dan menyuruh Michael membunuh Prince. Namun Michael menolaknya. Ya iyalah, siapa yang mau bunuh orang yang kita nggak kenal? Kemudian Joanna mengancam akan membunuh semua orang yang ada di kereta. Di scene lain diperlihatkan agen FBI telah menunggu kereta. Namun ternyata kereta tetap berjalan dan sang masinis telah terbunuh. Karena tak ada yang mengendalikan kereta, dan apalagi remnya telah rusak, Michael dan petugas kereta berusaha memotong rantai gerbong, namun sayang sekali sang petugas kereta tak mampu menyelamatkan diri. Kereta pun tergelincir dari rel. Gerbong terakhir tempat para penumpang pun ikut tergelincir. Setelah gerbong berhenti, Michael menyuruh semua orang menutup jendela dengan koran, karena menurutnya semua penumpang masih belum aman. Untuk melindungi Prince, yang ternyata bernama asli Sofia, Michael meminta Sofia untuk menunjukkan isi tasnya, yang ternyata berisi sebuah drive yang menunjukkan kebenaran atas kasus bunuh diri pria dari lantai 35. Sofia pun menceritakan kronologi bagaimana dia bisa menjadi saksi kasus tersebut, dan mengatakan kalau orang yang membunuh Enrique, nama pria tersebut, ternyata adalah polisi. Ada satu kata yang sangat ia ingat dari para polisi tersebut. Seseorang yang mengatakan tentang sebuah kata, mulia. Setelah beberapa lama, para polisi datang ke tempat kejadian, termasuk detektif Merv yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Michael. Michael dan Merv mulai berdiskusi dan dia mengatakan tentang situasinya. Namun tiba-tiba Merv mengatakan kata bahwa dia paham Michael ingin melakukan hal mulia. Namun, tak ada yang namanya kata mulia. Nah loh, dari kata-kata itu, Michael pun paham bahwa polisi yang membunuh Enrique tak lain adalah temannya sendiri, Detektif Merv. Mereka pun terlibat adu argumen dan Merv memaksa untuk mencari tahu siapa Prince. Namun semua orang ternyata mengaku bahwa dialah Prince.
Dan ketika Murph akan menembaki semua orang, Michael pun berkelahi lagi dengan Murph. Dan akhirnya Murph pun mati ditembak polisi yang mengira bahwa mereka menembak Michael. Polisi pun menerobos masuk dan semua orang dikeluarkan. Kemudian semua orang membela Michael ketika polisi akan menangkapnya. Scene ditutup dengan Sofia yang bersama anggota FBI dan Michael yang dijemput istri dan anaknya. Happy ending nih ceritanya. Gak lama, scene berpindah ke kereta lagi ketika Michael bertemu kembali dengan Joanna dan kemudian menangkapnya karena dia seorang anggota polisi yang aktif kembali. Di ending film ini dijelaskan juga bagaimana Joanna menjebak Michael dan juga Murph dalam kasus tersebut. Joanna akan tetap menang jika Murph ditangkap dan dijadikan kambing hitam, atau jika Sofia mati di komuter itu. Joanna juga kemungkinan menjadi orang di balik pemecatan Michael, sehingga Michael punya motif untuk melakukan apapun agar mendapatkan uang, dan bisa Joanna manfaatkan. Kemudian Joanna tinggal hilang, kasusnya selesai. Well, gimana nih menurut kalian ending dari film ini? Kalau aku sih rekomendasiin kalian buat nonton film ini langsung ya, karena filmnya tuh emang oke. Apalagi yang main Liam Neeson kan, yang udah legend banget. Terkadang situasi dan keadaan yang buruk di sekitar kita memaksa kita untuk melakukan hal-hal di luar keinginan kita. Disitulah gunanya pengendalian diri guys. Mungkin itu kali ya yang bisa diambil dari film ini. Udahlah, gak usah banyak ceramah lagi. Kalau ada film yang kalian pengen aku ulas, tulis aja di kolom komentar. Okay, finally, see you when I see you. Bye!